Baguslah, akhirnya aku bebas lagi. Ucap Wawan seketika berbalik dan meninggalkan Wildan yang masih mematung sedih. Ternyata benar, Wawan menginginkan Wildan pergi. Wildan pun masih tak juga melangkahkan kakinya. Dia bingung kemana setelah ini. Wildan, ya. Seketika Wildan terkejut dan mendongakkan kepalanya saat melihat Wawan kembali menghampirinya. Ayo balik, ucap Wawan tiba-tiba menarik tangan Wildan yang membuat Wildan senang. Kak. Sorry. Ucap Wawan melepas tarikan tangannya. Gak apa-apa kak, aku suka. Tapi izinkan aku semalam aja ya menginap di kos kakak. Besok pagi saja aku berangkat. Kenapa kak? Ngapain buru-buru sih? Memangnya kamu tahu besok mau kemana? Ya gak tahu juga sih. Mungkin ke kota atau cari tumpangan temen. Siapa tahu aja ada. Gak jelas kamu, Wildan. Aku cuma bercanda. Kamu boleh tinggal bersamaku sampai kita sama-sama mendapatkan pekerjaan yang baru. Apa? Serius kak? Iya. Ucap Wawan kaget saat Wildan tiba-tiba mengecup pipinya lalu kabur ke parkiran. Wildan, dasar bocah gemblung. Sumpah ya, pipiku ternodai karena dia. Berharap dicium bule malah pipiku kena dia duluan. Gak apa-apa, tenang. Yang penting bibir dan burungku masih perjaka. Anggap saja barusan hanya sekedar kecelakaan. Asem. Begitu hendak ke parkiran, Wan, teriak Wicak yang kebetulan baru naik bersama Wendy. Gimana wih, Wen? Ntar malam kita ngebakso yuk sambil jalan-jalan. Siapa tahu nemu info loker. Apa hubungannya beli bakso sama loker? Kita browsing aja nyari loker. Ya kita nongki aja lah. Kita kan jarang jalan bareng. Gimana? Oke deh, aku tanya dulu si bocah ya. Wildan mah pasti mau aja kalau kamu yang ngajak. Dia kelihatannya suka sama kamu, Wan. Ucap Wendy. Aku rasa dia cakep juga, Wan. Aku suka bule, gak level sama cowok lokal. Kalau kamu mau ambil aja. Enggak lah, aku udah punya Wicak yang segala-galanya buat aku. Ting ting. Aduh, kalian kalau homo jangan ngajak-ngajak ya. Wan, kamu jangan percaya omongan Wendy. Aku cuma friend aja, gak ada aneh-aneh. Aneh-aneh juga gak apa-apa, Wi. Santai aja. Pokoknya aku bukan homo. Ucap Wicak berjalan meninggalkan Wendy dan Wawan. Wildan dan Wendy pun hanya geleng-geleng. Lalu keduanya bersama-sama berjalan ke parkiran. Dan begitu sampai parkiran, Wawan tak melihat Wildan. Kemana Wildan? Wawan berpikir jika Wildan mungkin sudah pulang duluan. Sedangkan kunci kos Wawan yang bawa. Dan begitu motor Wawan hendak keluar gerbang bersama Wendy dan Wicak, Wawan terkejut melihat Wildan ternyata sedang berdiri mengantri tukang es krim potong. Kak, aku beliin kakak. Nih, es potong. Aku pikir setelah nyolong pipiku kamu kabur. Iya, maaf. Ini sebagai permintaan maafku. Pipiku dibayar pakai es potong nih. Tapi by the way, thanks ya. Cie, romantis banget kalian. Jadi pengen. Ucap Wicak yang membuat Wendy turun dari motornya dan menghampiri Wicak. Lalu memeluknya. Jadi pengen apa wih? Pengen homo? Biar romantis kayak mereka. Kok dikeplak lagi sih? Lama-lama aku gagal otak deket kamu. Ya habisnya kamu homo terus yang dibahas. Tadi katamu pengen. Aku pengen es potong. Bukan pengen homo. Oh, ngomong yang jelas dong. Tunggu sebentar. Mas, es potong 2 ya. Yang coklat. Berapa? 6.000 mas. Wendy pun mengambil dompet dari sakunya. Begitu membuka dompetnya, Wendy terkejut
ternyata di dompetnya hanya tinggal 5.000 saja. Wendy membolak-balikan dompetnya, mengharap ada receh yang terjatuh dari dompetnya. Tapi ternyata nihil. Wicak yang mengetahui kegelisahan sahabatnya itu menghampirinya. "Wih, Wen, kita duluan ya. Oke, jangan lupa ntar malam ya. Oke, ntar chat aja. Yo." "Wen, ada apa?" Aku tahu. "Mas, berapa?" 6.000. "Ini mas, makasih. Ini es krimnya, 2 coklat." "Makasih mas, sama-sama." "Wih, uangku cuma tinggal 5.000 aja ternyata di dompet." Gitu tadi sok-sokan traktir. "Udah, gak usah ribet. Kan duitmu tadi hasil tips kamu kasih aku. Apa mau kamu pegang?" "Gak ah, kan aku udah janji mau traktir kamu. Lagian kan besok udah gajian." "Ya sudah, makan nih es krim." "Makasih ya sayang. Nanti kalau aku udah kaya dan banyak duit, kamu mau apa aja aku turutin." "Lambemu, Wen." Jangan dikatain. Ya mbok diaminin." "Iya, amin. Awas aja kalau udah banyak duit sombong." "Enggak lah, janji." Enak banget es potongnya. Sudah lama aku gak makan es potong. Teringat zaman kecil. Ucap Wicak yang asik menyedot es potong di depan Wendy. Gerakan menghisap dan menyedot es potong dari mulutnya membuat Wendy yang melihat menjadi panas dingin. Entah apa yang dirasakan Wendy. Seketika sesuatu di balik celananya menegang. "Wih, kurang dalam nyedotnya." "Hah?" "Iya, lebih dalam lagi. Kalau perlu sampai mentok. Terus gerakannya kayak gini nih, aku contohin. Agak dipercepat, maju, mundur, hisap, sedot." "Wen, kamu kenapa sih? Jangan bilang kamu... Astaga, lihat celanamu. Otakmu cabul banget, Wen. Ayo pulang." "Ayo wih, aku gak kuat, udah pengen mandi." Bilang aja pengen Tahu aja kamu. "Bantuin ya." "Ogah." Malam harinya, malam ini Wasis baru saja mendapat pesan dari Wawan dan juga Wicak. Jika mereka hendak mengajak Wasis ngebakso. Wasis pun kini bersiap-siap memakai baju. Lalu ketika sudah rapi dan tinggal menunggu yang lain, Wasis mencoba mengecek IG Widi. Karena tadi sempat menanyakan dan memfollownya. Namun ketika Wasis melihatnya, Widi belum menerimanya. Mungkin saja Widi belum membuka IG-nya. Atau dia masih dalam perjalanan ke kota. Itu karena malam ini juga dia langsung kembali ke kota. Wasis heran, dia sangat tertarik pada Widi. Padahal di kerjaan banyak sekali cewek atau karyawan di sana. Tapi begitu melihat Widi, Wasis begitu terobsesi untuk mendapatkannya. Meski Wasis sadar dalam hatinya jika Widi tak akan mau dengannya. Tapi entah mengapa, keberanian pada dirinya untuk mencoba mendekati Widi teramat sangat besar. Hingga dalam hatinya berjanji, dia akan berusaha keras mendapatkan Widi apapun yang terjadi. Wasis lagi-lagi mencium jaketnya sendiri yang harum karena sempat dicuci oleh Widi. Wanginya awet dan belum hilang meski sudah dipakai seharian. Membuat Wasis tersiksa rindu. Padahal baru beberapa jam yang lalu mereka berpisah. Wasis sedih. Mengapa baru saja dia dipertemukan dengan bidadari pujaan hatinya, namun harus menerima kenyataan tempat kerjaan mereka harus ditutup. Meski Wasis bisa mendapatkan nomor HP-nya, namun jika tak melihat wajah cantiknya secara langsung, terasa kurang. Apalagi jika mengingat kejadian makan siang di kantin tadi saat berhadap-hadapan dengannya. Bulu matanya yang lentik, alisnya yang tebal, bibir tipis menggoda. Mungkin semua keindahan itu tak bisa ia miliki. Mungkin saja orang lain yang bisa memilikinya. Wasis hanya bisa bermimpi.
dan menghayal, bisa mendapatkan dan menikmati keindahan itu. Lagi-lagi Wasis hanya bisa menghela nafas. Malam ini Wendy dan Wicak bersiap-siap hendak berangkat nongki membeli bakso. Wih, kamu mau ngebakso aja kayak mau kondangan? Cakep amat. Ya kali aja ntar pas ngebakso ketemu cewek seksi, Wen. Kenapa? Aku doain, aku sumpahin gak ada cewek yang ngelirik sama kamu. Ih, kamu sama teman sendiri kok tega ngomong kayak gitu? Sama, aku juga doain kamu biar gak laku, gak ada cewek yang mau. Gak masalah. Oh ya, homo ya? Gak cuman cewek, aku juga doain kalau kamu beneran homo, gak ada cowok yang mau sama kamu. Gak masalah. Dih, ayo buruan, kita udah ditunggu sama anak-anak. Pakai motor satu aja ya Wi, pakai motorku aja. Emang ada bensinnya, bukannya isi dompetmu lagi 5.000 aja. Kalau bensin sih masih full. Oke. Di tempat Wawan sendiri tak jauh beda dengan Wasis, Wicak dan juga Wendy. Wawan dan juga Wildan sendiri juga sama-sama tengah bersiap-siap. Wildan saat ini hendak memakai pomade atau minyak rambut untuk merapikan rambutnya. Sedangkan Wawan sendiri sedang mencari-cari t-shirt di lemarinya yang sekiranya pas untuk dipakai nongki malam ini. Dan begitu dirasa pas, Wawan kini membuka bajunya dan hendak menggantinya dengan kaos. Dan ketika hendak membuka bajunya, lagi-lagi Wildan tak sengaja melihat puting menonjol milik Wawan yang membuat Wildan berdesir. Sungguh, Wildan merasa pentil Wawan tak wajar untuk ukuran seorang laki-laki. Jika saja Wawan memiliki bayi, pasti bayi itu nyaman mentil di pentil Wawan. Wildan tak kuasa memandang pentolan kecil itu. Lidahnya menyapu dan membasahi bibirnya sendiri, seolah-olah ingin menikmati pentil indah dan menantang milik Wawan. Tapi Wildan harus membuang jauh-jauh pikiran cabulnya itu. Karena jika tidak akan berakibat fatal. Wawan bisa mengusirnya saat ini juga. Wildan, bagus mana? Prak. Iya kak. Aduh, kenapa bisa jatuh minyak rambutnya? Berantakan kan? Ucap Wawan dan Wildan sama-sama berjongkok membereskan minyak rambut yang tercecer di lantai. Wildan kaget. Saat sedang enak-enaknya menghayal, tiba-tiba saja Wawan memanggilnya, yang seketika membuat pomade-nya jatuh. Sorry kak, biar aku pel. Tunggu. Yah. Wildan terkejut saat Wawan menahan bahu Wildan. Lalu kedua telapak tangan Wawan mengoleskan pomade tadi ke rambutnya. Posisi Wawan yang teramat dekat ini membuat puting payudara Wawan yang menonjol itu kini berhadapan tepat di depan kedua mata Wildan. Tubuhnya mulai tremor, jantungnya berdetak kencang. Puting itu begitu kencang, bulatannya begitu sempurna. Semakin Wawan sedikit beranjak, mengoleskan dan membentuk rambut Wildan, semakin memposisikan puting Wawan tepat di depan bibirnya. Andai Wildan mampu, mungkin saat ini puting itu sudah basah karena lidahnya. Atau jika tidak, puting itu sudah masuk dan tenggelam dalam hangatnya mulut Wildan. Oh Tuhan, ingin sekali saat ini Wildan mencicipi puting menonjol itu. Dalam batin dia berkata, tahan jangan lakukan jika kamu tidak mau dikeluarkan. Ingat, buka hati, buka mata, karena kami dilarang jatuh cinta. Ingat, dia bukan pacar, jadi dilarang kurang ajar. Ingat, jangan macam-macam, jika nasib tak mau terancam. Dan ingat, dia cuma roommate, tapi bukanlah soulmate. Don, coba lihat hasil karyaku, ucap Wawan yang seketika berdiri dan mencuci tangannya yang membuat puting itu pun seketika menjauh dan pergi dari bibirnya. Wildan pun berdiri lalu berkaca.
Wah, keren kak. Ternyata kakak berbakat juga jadi hairstylist. Sayangnya aku kurang ahli dalam fashion stylist. Ini juga lagi bingung pakai baju yang mana. Menurutmu bagus yang mana? Yang warna hitam bagus kak. Oh ya? Aku juga berpikir gitu tadi. Ya sudah, kakak pakai ini aja. Ucap Wawan yang membuat puting indah itu kini tak lagi tampak di matanya. Tak lama kemudian, HP Wawan berbunyi. Wicak memanggil. Halo, gimana Wih? Udah siap belum? Aku tunggu di warung bakso dekat lampu merah. Oke, ini udah mau jalan. Kak, mereka mau ke sini? Enggak, kita langsung aja ke warung bakso dekat lampu merah. Oh, oke kak. Aku numpang mogimu ya. Dengan senang hati kak. Ya sudah, ayo kita cabut. Di warung bakso, tak lama kemudian, Wicak, Wendy, dan Wasis sudah tiba duluan di warung bakso. Mas Wasis, mau bakso apa? Tanya Wicak pada Wasis. Apa aja Wi? Ih, ini menunya banyak loh. Ada bakso beranak, bakso urat, bakso iga, bakso lava, ada bakso mercon. Bakso urat aja, cocok sama uratku yang lagi tegang mikirin lowongan. Santai aja mas, aku juga sama bingung cari kerjaan, pelan-pelan. Kamu bakso apa Wen? Samain aja sama kamu. Aku bakso beranak aja ah. Belum juga aku hamilin, udah beranak aja Wi. Ih, minumnya apa mas Wasis? Es teh aja. Oke, mas, bakso urat 1, bakso beranaknya 2 ya, minumnya es teh 3. Baik, ditunggu ya. Iya. Mas, banyak amat bawa koran? Tanya Wendy saat melihat Wasis mengeluarkan beberapa koran dan pulpen dari tasnya. Iya Wen, kita harus segera cari kerja supaya bisa tetap bertahan hidup. Aku tadi juga searching di internet, tapi belum nemu yang pas. Gajinya kecil, masih gede gaji kita di outbound. Ada sih beberapa, tapi nggak sesuai sama waktu kerja dan berat. Nanti kita cari lagi. Nggak sesuai sama basic pendidikan dan keahlianku. Alah Wen, sekarang nggak usah mikirin background pendidikan atau apalah. Kita terima aja kerja, apa aja yang penting bisa dapat uang. Kondisi kayak gini, nggak usah pilih-pilih sama kerjaan. Bukan gitu mas. Tempat kerja itu seperti rumah. Kalau kerjaan itu cocok dan sesuai sama basic kita, maka ketika kita menjalankan pekerjaan itu akan lebih enjoy. Udah, nggak usah debat. Nanti kita sama-sama cari ya, yang kira-kira gajinya lumayan. Dan kalau bisa, lowongan yang lagi cari banyak karyawan, biar kita bisa kerja bareng-bareng lagi satu manajemen. Gimana? Iya, ini lagi cari. Tapi kalau nggak nemu gimana Wi? Ya nggak apa-apa, yang penting kita tetap solid, tetap masih bisa nongki bareng, dan jangan sampai ada yang putus komunikasi. Ya, kalau itu pasti. Ucap Wasis sembari masih serius mencari satu persatu lowongan yang ada di koran. Permisi, ini baksonya, monggo. Makasih mas. Itu Wawan sama Wildan, teriak Wicak saat keduanya menghampiri ketiganya. Wah, kita telat nih. Gak telat kok, baru aja baksonya landing, masih ngebul lagi. Buruan order. Mas, order. Oh iya, silakan. Wildan, kamu mau bakso apa? Bakso mercon kak, aku suka pedas. Ya sudah, mas, bakso iga 1, bakso mercon 1, minumnya es jeruk 2. Baik, ditunggu sebentar. Mas, serius amat mas? Tanya Wawan pada Wasis. Iyalah, kalau nggak serius, lambat laun kita bisa mampus. Karena mati kelaparan. Permisi, ini baksonya. Terima kasih mas. Mas Wasis, makan dulu mas. Nanti lagi nyarinya keburu dingin baksonya. Bakso itu
paling enak dimakan selagi hangat. Ya, Wasis pun menyingkirkan koran dan pulpennya. Dan kelimanya kini menikmati santap malam. Wah, anaknya banyak banget, ucap Wicak yang baru saja membelah bakso beranak, di mana di dalamnya keluar pentol-pentol kecil. Loh, kok punyaku gak ada anaknya? Padahal kan kita pesan bakso yang sama. Kok punyaku kosong melompong? Ini baksonya yang mandul apa tukang baksonya ngibul? Sontak semuanya kompak menertawakan Wendy. Udah, nih cobain punyaku, ucap Wicak menyuapi satu pentol kecil ke mulut Wendy. Makasih sayang. Kumat. Kak, daging iganya kelihatannya enak. Kamu mau? Nih, cobain. Bukan gitu megang iganya. Sini, aku yang suapin, ucap Wawan menyuapi Wildan. Kelakuan manis Wicak dan Wendy, juga Wawan dan Wildan, membuat Wasis jadi envy dan merasa sepi sendiri. Lalu mengekspresikan kekesalannya dengan memotong-motong bakso urat dengan kencang, sehingga menarik perhatian keempatnya. Mas, sabar. Nanti kita juga sama-sama cari lowongan kok. Yang stres bukan Mas aja, kita juga sama. Aku bukan stres lowongan. Nah terus, aku iri lihat kemesraan kalian yang suap-suapan. Andai saja ada Widi di sini, pasti aku nggak akan merasa kesepian. Oh, jadi gitu. Wih, ucap Wawan memberi kode pada Wicak. Seolah Wicak paham akan maksud Wawan, Wicak mengangguk. Mas, nih. Hah? Ucap Wasis terkejut saat 2 sendok makan tersodorkan di depan matanya saat ini. 1 berisi pentol kecil dan 1 bakso iga. Wicak dan Wawan sama-sama hendak menyuapi dan menghibur Wasis. Malah bengong. Ayo mangap. Wasis yang terhibur pun senang. Lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan menyantap pentol kecil dan bakso iga secara bergantian. Hehehe, makasih ya, aku terharu. Hehe. Mas, intinya apapun yang terjadi susah senang kita bersama, oke? Oke. Wen, lontong. Nih. Kita lupa selfie. Bentar. Ayo ambil posisi Wena, aku yang foto. Ucap Wicak mengajak. Kelimanya pun kini sama-sama memposisikan diri masing-masing. 3, 2, 1. Good. Coba lihat. Wih, yang lain pada bagus, cakep-cakep. Kok aku lagi mangap? Lagian tadi udah aku suruh posisi. Biarin Mas, biar epic. Hapus Wih, foto lagi. Aku tadi gak siap. Gak mau. Biarin aja. Kak, apa aku juga boleh minta selfie kita berdua? Ucap Wildan meminta izin. Enggak, aku gak mau selfie. Ucap Wawan yang membuat Wildan tampak sedikit kecewa. Ya sudah, gak apa-apa. Ucap Wildan mencoba tetap tersenyum meski dalam hati sedikit kecewa dan menatap mangkok baksonya. Mana HP-mu? Hah? Mana HP-mu? Aku gak suka foto selfie, aku mau mereka yang fotoin, biar hasilnya lebih bagus. Ucap Wawan yang seketika membuat Wildan tersenyum semangat dan kemudian mengambil HP-nya. Ini Kak. Wen, tolong fotoin kita. Perintah Wawan pada Wendy, dan Wendy pun bak fotografer profesional. Kalian duduknya agak rapat napa? Udah, ucap Wildan mendekati Wawan. Kurang mepet, gak asik di kamera. Ih, gini loh, ucap Wicak yang tiba-tiba menghampiri Wawan dan Wildan lalu dengan paksa melingkarkan tangan Wawan ke pundak Wildan. Seolah-olah seorang pengarah gaya profesional.
Seketika Wawan yang tadinya biasa saja berubah menjadi gugup. Tak hanya Wawan, Wildan apalagi gugup bercampur bahagia. Siap, 3, 2, 1. Lagi, 3, 2, 1. Nice. Makasih kawan, ucap Wildan pada Wendy. Sama-sama, kalian serasi. Aduh, teriak Wendy saat Wawan melempar lontong padanya. Sayang, Wendy jahat, aku dilempar lontong, ucap Wendy merajuk pada Wicak yang membuat Wicak jijik. Apaan sih? Lebay. Kelimanya pun melanjutkan makan malam, kecuali Wildan yang fokus pada layar HP-nya, melihat hasil jepretan Wendy, yang membuatnya senyum-senyum sendiri. Wawan yang melihatnya hanya bisa geleng-geleng sendiri. Setelah kelimanya pulang dengan hati yang cukup riang, namun begitu sampai rumah, kelimanya masih saja resah, kembali murung serta gundah, merasa bingung juga gelisah. Itu karena mereka punya beban, yaitu sibuk mencari lowongan, guna tetap menyambung hidup, agar masa depan tidak redup. Di kamar mereka masing-masing, kini kelimanya sama-sama pusing. Tanpa menyerah, tanpa stop, semuanya fokus di depan laptop. Di kamar Wasis, malam ini Wasis serius di depan laptopnya. Dia serius membaca dan men-scroll setiap lowongan yang ada. Berbagai macam lowongan, namun tak ada yang sesuai dengan keinginannya. Meski Wasis bukan tipe yang terlalu pemilih, namun Wasis juga melihat-lihat pekerjaan dengan gaji yang cukup untuk biaya hidup dia dan ibunya di kampung. Mengingat Wasis adalah anak laki-laki satu-satunya dan menjadi tulang punggung keluarga. Jadi segalanya pun difikirkan dengan matang-matang oleh Wasis. Dan ketika Wasis sedang serius membaca lowongan pekerjaan, tiba-tiba saja HP-nya berbunyi. Matanya terbelalak. Wasis pun lalu beranjak. Tak disangka tak diduga, Widi tengah memvideo call-nya. Malam Wid, kamu sudah sampai? Puji Tuhan kak, udah sampai. Maaf, baru bisa menghubungi soalnya Widi sibuk. Oh iya, gak apa-apa, kakak ngerti, ucap Wasis, gugup dan terdiam sepersekian detik akibat terpesona dengan Widi yang kali ini hanya terlihat memakai piyama saja. Karena biasanya Wasis hanya bisa melihat Widi memakai seragam di pekerjaan. Kak Wasis, oh iya, aku udah konfirmasi loh di IG dan aku juga udah full kakak. Nanti dikonfirm ya kak? Ya Wid, pasti. Nanti langsung tak konfirm. Makasih ya. Iya kak. Gimana? Kakak dan yang lain udah nemu lowongan? Belum Wid, ini juga masih cari-cari. Oh, begitu. Aku doain deh supaya kalian semua cepat dapat kerjaan. Wid. Ya kak. Kamu cantik banget. Kakak bisa aja. Makasih ya. Widih, teriak seorang perempuan yang sepertinya Mama Widi. Ya mah, ada nak Kevin. Loh, bukannya dia di LA? Iya, dia kesini memang sengaja pulang ada keperluan. Selain itu, kayaknya kangen sama kamu. Udah sana keluar. Udah temuin nak Kevin. Sekarang dia sukses di LA loh. Papamu lebih senang jika kamu bisa berjodoh dengannya. Mah. Dek, seketika Wasis yang mendengar percakapan antara Widi dan mamahnya seketika murung. Kak Wasis, udah dulu ya. Widi ada tamu, besok sambung lagi. Bye. Tut tut tut. Wid, siapa Kevin itu Wid? Wasis pun kecewa. Lalu kemudian dia mencoba mengecek notifikasi di IG-nya. Kemudian mengkonfirmasi Widi. Wasis senang bisa melihat foto-foto cantik Widi. Dia terus-menerus men-scroll layar HP-nya hingga menemukan beberapa foto-foto dia sedang bersama beberapa teman-temannya.
Beberapa cowok ada di antaranya. Namun ada satu cowok yang menarik perhatiannya, yaitu ketika foto 1 tahun sebelumnya. Ketika Widi ulang tahun, dia memberikan bunga untuk Widi. Bahkan Widi tak memberi caption pada fotonya. Namun, merasa kurang puas dalam menemukan sebuah jawaban, Wasis mencoba membuka kolom komen, di mana di sana satu nama akhirnya terjawab. Cowok itu bernama Kevin. Beberapa komentar teman Widi juga menyarankan mereka balikan. Jadi, ternyata Kevin adalah mantan kekasih Widi yang tinggal di luar negeri. Wasis sedih, lagi-lagi hatinya hancur menerima kenyataan yang ada. Wasis bukanlah saingan Kevin. Jauh segala-galanya. Timbul rasa menyerah dalam hatinya. Wasis boleh menyerah karena cinta, tapi tidak untuk menyerah dalam mencari lowongan pekerjaan. Rasa patah hati dalam bercinta tidak membuat patah semangatnya untuk menjadi orang sukses. Wasis berjanji dalam hati, jika dia sukses, perempuan yang lebih cantik dari Widi pun pasti akan datang menghampirinya. Di kosan Wicak. Tak berbeda jauh dari kosan Wasis, Wicak dan Wendy sendiri juga sama-sama sibuk mencari pekerjaan. Terutama Wendy, yang pusing mencari pekerjaan yang pas dengan basicnya. Wen, nih aku buatin kopi, biar melek begadangnya. Makasih ya sayang. Wih, kamu kok tak lihat-lihat tenang aja sih? Bukan tenang, aku sih bisa-bisa aja ngelamar di warung-warung sederhana atau di warung makan, restoran-restoran. Aku kan punya skill masak. Ya biarpun bukan seorang chef, aku juga bisa buka warung sendiri atau sewa tempat yang murah-murah. Cuma aku kan pengen kerja bareng-bareng kalian, bareng kamu, Wawan, dan juga Mas Wasis. Iya, sabar ya. Ini juga lagi usaha cari. Iya, kalau ngantuk besok cari lagi. Iya Wi, ini ada lowongan, tapi cuma untuk 2 orang. Apa tuh? Di homestay, tapi gajinya dikit banget, cuma 2 juta. Masih banyak di outbound kita. Cari yang lain aja Wen, yang butuh banyak orang biar bisa bareng-bareng. Ada nih, dicari sales salep kutil. Gaji pokok 1 juta, bonus uang bensin, tergantung penjualan. Males, ditarget. Sekarang musim corona, bukan musim kutil. Salep gitu lelet lakunya. Oke. Tak lama kemudian, HP Wicak berbunyi. Wasis menelpon. Ya mas, gimana? Wih, Wen, aku dapat. Kita dapat. Dibutuhkan karyawan spa khusus laki-laki. Gajinya lumayan 5 juta. Belum kalau dapat tips dari tamu. Wah, serius mas? Lumayan tuh. Mau. Apa? Spa khusus laki-laki? Enggak. Ucap Wendy menolak. Wendy, kamu ini gimana sih? Itu lumayan loh gajinya. Kamu jangan terlalu pilih-pilih di kondisi sulit saat ini. Dari tadi kita cari-cari gak nemu-nemu kan? Nyari kerja kamu pikir gampang? Udah untung ini gajinya lumayan. Terus lagi butuhin banyak karyawan. Biar kita gak mencar-mencar. Bukan gitu Wi. Aku khawatir aja itu spa aneh-aneh. Kamu gak ngerti sih. Gak ngerti apa? Aku juga tahu spa itu kayak gimana. Pasti yang pijet-pijet itu kan, yang bikin rileks. Pikiranmu itu loh, belum apa-apa udah negatif thinking. Udahlah, gak ada salahnya kalau kita coba. Ya kan Mas Wasis? Iya Wen, kamu kayak banyak duit aja nolak rezeki. Yaudah. Aku ngikut aja Mas. Paling males kalau bini udah ngomel-ngomel. Nurut aja Wen sama Wicak daripada diusir. Itu dah. Jadi kapan kita bikin CV-nya Mas? Gak usah CV-CV-an. Langsung aja besok kita bareng-bareng ke sana ke TKP. Sama Wawan dan juga Wildan. Habis ini aku kabarin mereka. Oke Mas, siap. Akhirnya dapat kerjaan juga. Dan kita bareng-bareng lagi, gak pisah-pisah. Wen, kamu kok gak seneng gitu sih?
Bukan gitu, Wi. Biasanya yang kayak gitu itu spa khusus cowok-cowok homo. Kamu kan benci sama homo. Sama aku aja risi-risian, apalagi di sana mijet-mijet cowok. Wen, jangan mentang-mentang kamu homo jadi bawa-bawa sama pekerjaan. Belum tentu spa khusus laki-laki itu khusus homo. Dan kalaupun sampai beneran itu khusus homo, ya kita bersikap profesional aja, gak menerima aneh-aneh. Ya sudah, terserah kamu saja. Semoga besok kita beruntung. Nah, gitu dong. Jangan ngambek. Kok masih manyun? Iya nih. Kalau gitu, coba sekarang pijat aku. Anggap aja training. Emang kamu bisa mijet? Iya, sini coba. Mana kakimu? Wendy pun terlentang. Lalu Wicak mulai memijat kakinya dengan perlahan. Pijatannya mulai naik hingga ke lutut. Dan begitu sampai paha. Wendy, kamu kok ngaceng? Mana aku tahu. Turunin. Gak bisa. Susah kalau aku yang nurunin sendiri. Butuh pertolonganmu. Keluar kamu. Keluar dulu. Wih, keluar kemana Wih? Udah malam. Kamu ngusir aku? Bukan. Sementara kamu tidur di luar dulu. Jangan masuk sebelum manukmu kembali turun. Tapi Wih, gimana aku nurunin manukku Wih? Kamu cari gedebok pisang di kebun noh. Terus bolongin. Selesai dah. Udah. Wih, aku gak mau ke pohon pisang Wih. Udah malam, takut kuntilanak Wih. Ya udah, ngewek aja sekalian sama kuntinya. Wih. Di kosan Wawan, tak hanya di kosan Wasis dan Wicak yang sedang dilanda drama. Di kosan Wawan sendiri, Wildan kesal. Di saat dia sedang sibuk mencari pekerjaan, Wawan sendiri malah sedang asik ketawa-ketawa sendiri dengan layar HP-nya. Dan ketika Wildan mengintip, rupanya Wawan sedang chatting dengan bule pujaan hatinya. Kak, Kak, apaan sih? Ini ada lowongan kerja di distro. Lagi butuhin 2 orang. Pas banget buat kita berdua. Tapi gajinya kecil, 2 juta. Coba cari lagi yang lain. Udah kak, belum nemu lagi. Kakak bantuin apa? Jangan sibuk sendiri. Apa kamu bilang? Seketika Wildan takut saat wajah Wawan berubah jadi marah. Maaf kak, maksudku Wildan, kamu kalau mau cari kerja ya cari aja. Gak perlu sewot sama aku, apalagi ikut campur urusan pribadiku. Aku mau chat kek, mau ngapain kek, bukan urusanmu. Mengerti? Iya kak, mengerti, maaf. Aku cuma pengen kerja bareng kakak aja. Kenapa harus bareng sama aku? Kalau kita bareng terus, kapan kamu bisa mandiri, hidup sendiri? Apa selamanya kamu akan ngekor sama aku? Sampai kapan kamu terus-terusan tinggal sama aku? Yah, offline. Gara-gara kamu Ozli menjadi offline. Ucap Wawan kesal dan kemudian meletakkan HP-nya di nakas. Lalu tidur membelakangi Wildan. Namun ketika baru saja hendak mencoba tidur, Wasis menelpon. Wan, gimana mas? Wan, besok kita janjian kumpul di depan pintu loket pakai baju rapi ya. Ngapain? Emang udah dibuka kerjaan kita? Bukan, tapi besok kita bareng-bareng ngelamar kerja ya. Serius mas? Kerja apa? Men spa, spa khusus laki-laki. Gajinya 5 juta, belum tips kalau ada tamu. Gimana? Maksud mas, kita jadi tukang pijat? Ya kan gak mijet aja Wan. Ada banyak treatment, ada facial, refleksi, dan lain-lain. Alah, masa mijet aja gak bisa? Cuma ngemek-ngemek sama neken-neken aja Wan. Udah, gak usah banyak pertimbangan. Kayak Wendy, yang penting duitnya lumayan. Mau gak? Oke deh, besok tak tunggu di loket jam 9 ya. Oke mas. Tut tut tut. Kak, kakak beneran mau kerja di spa khusus laki-laki? Iya. Emang kenapa? Kamu gak minat? Gak apa-apa sih, takutnya di sana kerjaannya gak benar. Kamu jangan khawatir. Aku ngerti apa yang kamu maksud. Semasih kita lempeng-lempeng aja, mudah-mudahan gak ada yang berani aneh-aneh.
Kalau emang ada yang macam-macam kita tolak saja. Iya kak, aku ikut. Ya sudah malam. Ayo kita tidur. Aku belum ngantuk kak, kakak duluan aja. Jangan bilang kamu mau nonton live homo. Hehe, kakak mau join, lihat juga. Enggak ah, aku gak suka. Apalagi kalau yang main lokal. Gak nafsu, badannya kurus-kurus kayak kamu. Oh, kakak mau yang bule? Ada kak, sini deh lihat. Pasti kakak suka. Kamu lihat di mana sih? Ada kak, di aplikasi setan. Nih, kakak lihat. Kalau kakak mau gabung, grupnya juga bisa. Enggak ah, aku ngintip-ngintip aja. Oh, oke. Wildan dan Wawan pun sama-sama telungkup menonton laptop. Acara live pun segera dimulai. Baru saja dimulai, Wawan sudah merasa tidak nyaman. Kenapa kak? Gak apa-apa, cuman kenapa wajah ketiganya kenapa ditutup sih? Gak asik kalau pakai topeng, gak kelihatan mukanya. Sedep apa enggak dipandang? Bukannya kalau bule yang penting body sama onderdilnya kak? Ya itu juga, tapi wajah juga mempengaruhi. Apalagi kalau ngelihat matanya. Wih, kakak konsekuen ya orangnya. Maksud kamu? Iya, urusan laki-laki saja tetap kekeh pada pendirian. Suka sama yang matanya berwarna biru atau coklat. Itu hanya angan-angan. Doain aja kakak jadi beneran sama si Ozlim, si cowok Turki ini. Iya kak. Buset, belum apa-apa udah nyosor duluan aja tuh topnya. Wih, lihat tuh, botinya binal banget. Disepanya cuy, gak nahan. Alamat tegang nih bentar lagi. Topnya 2 ya? Bukan kak, satunya vers. Oh gitu, iya kak. Keduanya terlihat nampak serius. Apalagi ketika kedua top itu terlihat sama-sama menjilat kedua puting sang boti. Sembari kedua tangan boti itu menggenggam dan memainkan kedua batang milik kedua top itu. Nonton kayak ginian kok bikin gerah ya? Ucap Wawan menaikkan kipas ke level 3. Jangan kenceng-kenceng kak, dingin. Tapi aku gerah. Oh, oke. Keduanya kembali menonton live lagi. Namun ketika jari jemari kedua top itu mulai memainkan puting si boti, Wawan semakin tidak nyaman. Kakak kenapa sih? Kok gerahnya gak hilang-hilang ya? Masa sih kak? Aku dingin loh. Iya dan? Buka baju aja deh. Seketika Wildan dapat melihat kembali puting indah milik seniornya itu. Dan Wildan terkejut. Puting itu semakin menonjol 2 kali lipat daripada saat normal. Wildan lebih tertarik melihat puting Wawan daripada melihat adegan live di laptopnya. Sedangkan Wawan justru lebih fokus pada acara live di laptop. Sampai-sampai Wawan tak menyadari jika Wildan kini tengah memperhatikannya. Wawan bukan tak pernah menonton acara live seperti ini. Dia pernah, hanya saja tak sesering Wildan. Namun entah mengapa, malam ini Wawan merasa ada yang aneh pada dirinya. Tak hanya batangnya yang mengeras, namun juga putingnya. Dan si boti hendak menerima double fuck dari kedua top itu, Wawan tak tahan lagi. Apalagi ketika melihat ekspresi sang boti saat 2 batang itu berebut masuk ke dalam pusarannya. Cukup, aku gak tahan. Kenapa kak? Menonton hal seperti itu membuat kita tidak sehat. Apalagi jika tidak memiliki pasangan. Akan sangat memprihatinkan. Susah kalau udah tegang kayak gini. Jadi kakak tegang? Iyalah. Aku pikir tadinya aku hanya gerah. Ternyata aku merangsang. Gak apa-apa kak, itu normal. Emangnya kamu gak tegang? Jujur, tegang juga sih. Tapi bukan tegang karena live. Aku tegang karena... Maaf kalau aku tidak sopan. Tapi puting kakak begitu menggoda. Hus, ucap Wawan seketika menutup kedua putingnya karena malu. Kak, kenapa ditutup? Aku suka ngelihatnya. Kamu merangsang?
Iya kak, jangan macam-macam kamu. Aku gak berani kak, aku hanya senang melihatnya saja. Aku juga gak ngerti. Sejak lama aku merasa putingku tidak normal. Bentuknya mirip perempuan dewasa. Dan yang bikin aneh lagi, putingku ini bisa diam-diam mengeras dengan sendirinya. Oh ya? Beruntung sekali cowok kakak nanti bisa menikmati puting itu, ucap Wildan yang seketika membuat Wawan malu. Wildan, apa kamu pernah berpacaran? Berpacaran? Lebih tepatnya mungkin hanya sekedar having fun. Itu karena aku pernah merasa hanya dipermainkan. Meski aku laki-laki, tapi aku juga punya hati. Dari situ aku tak lagi serius dalam setiap berhubungan. Tapi itu kemarinan. Sudah sekitar setahunan aku belum berhubungan dengan laki-laki, baik berpacaran ataupun sekedar having fun. Ada keinginan sebenarnya sih untuk mencari pasangan yang benar-benar serius, tapi aku belum menemukannya. Oh, begitu. Kamu top or bot? Top. Kalau kakak? Sama, aku juga top. Lalu, bagaimana jika dengan Oslim? Aku rasa dia juga top. Entahlah, mungkin kita bisa switch. Wildan, bisa kita bahas topik lain agar punyaku tak semakin mengeras. Kak, jangan ditahan. Lebih baik keluarkan. Kakak tahu kan rasanya jika tidak dikeluarin? Gak perlu. Nanti aku keluarin sendiri. Kenapa harus sendiri jika berdua lebih baik? Aku tidak kurang ajar dan tidak melanggar pasal. Aku tidak menyentuhmu. Kita menyentuh milik kita masing-masing, ucap Wildan tiba-tiba melepaskan celana pendek dan CD-nya lalu terlentang sembari mulai mengelus dan mengocok perlahan miliknya di depan Wawan yang masih duduk di sampingnya. Wawan pun yang melihat milik Wildan yang tak kalah besar dari miliknya pun tertegun. Lalu bagaikan terhipnotis oleh senyum Wildan, Wawan tiba-tiba merebahkan tubuhnya di samping Wildan. Lalu Wawan melakukan sama persis dengan apa yang dilakukan Wildan. Keduanya saling menatap. Wildan melempar umpan senyum pada Wawan, dan Wawan pun terpancing. Kedua ujung bibirnya tertarik. Malam ini, wajah Wawan yang biasa itu menjadi luar biasa. Senyumnya begitu luar biasa di mata Wildan. Mata keduanya pun terlihat nampak sayu. Desahan lirih pun terdengar mendayu-dayu. Kocokan keduanya pun nampak semakin kuat, membuat keduanya tak tahan menahan hasrat. Keseksian seniornya ketika melihat putingnya mengacung dan berguncang itu membuat Wildan tak tahan lagi. Sesuatu hendak keluar. Wildan kalah, bukan karena lelah. Wildan menyerah karena Wildan bergairah. Tubuhnya seperti bergelombang. Cairan pun keluar dari lubang. Wawan pun akhirnya tumbang. Senyumnya pun kini mengembang. Kak, ini, ucap Wildan memberikan tisu. Makasih. Sama-sama. Kakak seksi. Wildan, sebaiknya kita tidur. Sudah malam. Kak, sekarang jangan ada yang malu lagi di antara kita ya, ucap Wildan yang membuat Wawan memposisikan dirinya menyamping. Dan lagi-lagi hanya dibatasi oleh guling. Lalu Wawan tersenyum kepada Wildan. Tentu saja, tidak ada yang harus aku malukan lagi. Aku sudah melihat punyamu, dan kamu sudah melihat punyaku. Dan jujur, tadinya aku sempat negatif thinking padamu, tapi ternyata kamu mampu mengendalikan diri. Dan itu tidak mudah, apalagi kamu dan aku sama. Dan itu membuatku salut sama kamu. Makasih kak, aku bersyukur dipertemukan denganmu. Sudah malam, ayo tidur. Kakak ngantuk. Wildan tak menjawab. Wildan mengambil selimut, lalu menyelimutkan untuk mereka berdua. Lalu kembali rebahan sembari hanya menatap Wawan yang mulai terlelap. Sekali lagi, Wildan harus mengingat-ingat
perjanjian di antara keduanya bahwa dilarang jatuh cinta. Ingat Wildan, dia hanya roommate, bukan soulmate. Wajah damai Wawan membuat Wildan juga mulai perlahan memejamkan matanya. Keduanya pun kini sama-sama terlelap. Beberapa jam setelah Wicak mengunci pintu kamarnya dan melarang Wendy masuk, Wicak sempat ketiduran. Dan ketika dia terbangun, Wicak shock. Dia lupa menyuruh Wendy masuk. Seketika Wicak langsung beranjak dari ranjang dan buru-buru keluar membuka pintu kamar kosnya. Dan begitu pintu kos dibuka, Wendy tak ada di luar. Wendy! Wen! Wicak berteriak memanggil Wendy. Namun Wendy tak menjawab. Wendy menghilang. Wicak pun panik. Wicak keluar halaman sampai ke pinggir jalan. Jalanan begitu sepi. Hanya sesekali sepeda motor yang lewat. Wicak yang tak menemukan Wendy pun kembali masuk ke dalam kosan. Lalu mengambil HP dan menghubungi Wendy. Wen, kamu di mana? Buat apa kamu tanya aku di mana? Ya jelas aku tanya kamu di mana. Ini udah malam. Jangan aneh-aneh. Balik ke kos. Percuma. Kalau aku balik juga kamu pasti masih marah. Aku masih tegang. Gak turun-turun dari tadi. Ya terus kamu di mana sekarang? Di mes. Sendirian. Mana gelap lagi. Apa? Gila kamu. Di sana kan sepi. Kamu gak takut banyak genderuwo? Lebih baik temenan sama genderuwo daripada temenan sama kamu. Jahat. Wen. Iya maaf. Balik Wen. Aku masih ngaceng. Ya udah terserah kamu aja. Kamu kayak gak ikhlas. Gak usah dah. Wen, kok jadi ngambekan kayak cewek? Tut. Wicak yang kesal akhirnya memakai jaket lalu mengunci pintu kos kemudian naik motor menuju mes-mesan dan menyusul Wendy. Dan tak lama kemudian Wicak sampai. Dari parkiran motor, Wicak masih berjalan masuk ke dalam menuju mes. Suasana tampak gelap dan minim penerangan. Wicak melihat 5 kamar dalam kondisi gelap. Hanya satu saja kamar yang remang-remang. Wicak pun menghampiri kamar yang berada di ujung itu. Wen! Astaga Wen, kamu kok nekat banget sih? Ayo pulang, serem banget di sini. Tapi lihat punyaku, masih tegang. Kenapa gak dikeluarin? Udah aku coba, tapi gak mau keluar. Ya terus gimana caranya biar bisa dikeluarin? Entahlah, aku sudah mencoba dengan tanganku sendiri, tapi juga gak mau keluar. Mungkin aku butuh bantuan tangan orang lain. Tangan siapa? Aku juga bingung tangan siapa yang mau bersedia membantu. Wendy, kamu pulang aja Wi. Di sini dingin, kamu gak akan betah. Biarin aja, siapa tahu besok pagi dia turun sendiri. Enggak, aku gak akan pulang kalau kamu gak pulang. Kamu gak usah peduliin aku. Aku hanya gak mau kamu merasa... Wih, seketika Wendy terkejut ketika tiba-tiba Wicak duduk di atas kedua pahanya lalu membuka CD-nya dan meraih miliknya. Jangan banyak bacot, nikmatin biar cepat keluar. Wendy kaget. Wicak benar-benar mau melakukannya. Sahabatnya itu berkenan menaik turunkan tangannya dengan lihai, yang membuat Wendy semakin jatuh cinta. Sentuhan dan gerakan tangannya begitu terasa tulus, sampai nikmatnya terasa hingga ulu hati. Wih, enak banget Wih. Wicak tak menjawab. Wicak semakin mempercepat gerakannya. Dan begitu Wicak merasa Wendy hendak keluar, wih, gak tahan. Tak, mati lampu. Wah, lampunya mati. Aduh, kegencet. Sorry Wen, aku takut Wen. Ucap Wicak memeluk erat tubuh Wendy yang masih di bawahnya. Tenang, nyalakan senter HP-nya. Ya, hujan Wih. Ya udah, kita diem di sini aja dulu. Tapi kalau deres bocor Wih, kita geser aja ranjangnya. Ya sudah, bantu aku geser. Minggir dulu, manukku kegencet nih. Dengan penerangan seadanya menggunakan senter HP dan dengan batang yang masih tegang mengacung, Wendy dan Wicak pun menggeser ranjang ke tempat yang dikira sedikit lebih aman.
Begitu selesai, Wicak dan Wendy kembali ke ranjang. "Wen, kalau HP ku dinyalain terus menerus nanti panas, HP cepat ngedrop." "Ya sudah, matiin aja. Kita gelap-gelapan saja." "Dingin banget, Wen. Gak ada selimut apa di sini?" "Gak ada, Wih. Di mes cuma nyediain ranjang doang." "Mana tipis lagi kasurnya." "Dingin, Wen. Sini, pelukan." "Enggak ah." "Kenapa sih?" "Biar hangat. Lagian jangan jauh-jauh. Takutnya nanti di belakangmu nanti." "Wen, jangan nakut-nakutin apa sih?" "Siapa yang nakut-nakutin? Aku cuma takut nanti di belakangmu juga bocor." "Sinilah, aku juga dingin." "Kalau dingin, kok manukmu gak turun-turun? Gak mungsret, malah kenceng." "Aku juga gak ngerti. Sini peluk. Siapa tahu aja dengan kamu di dekatku, manukku cepat muntah," ucap Wendy sembari kembali memainkan miliknya. Wicak pun menurut. Itu bukan karena sebuah alasan. Wicak memang penakut. Tadi saja dia terpaksa ke mes hanya untuk menyusul sahabatnya itu. Dan sekarang Wicak masuk ke dalam pelukan Wendy. Dan Wicak merasa tubuhnya berangsur menghangat. Ternyata berpelukan dengan seorang laki-laki tak buruk juga. Apalagi Wendy bukanlah orang asing. Dia sahabatnya sendiri yang selama ini susah senang selalu bersama. Meski kelakuan sahabatnya itu memang anti-mainstream dan tidak normal, namun Wicak tak membencinya. Wendy tetaplah sahabatnya, dan Wicak tetaplah Wicak. Dan kini, Wicak merasa Wendy terus-menerus mendekatkan wajahnya pada Wicak. Entah mengapa Wendy sulit keluar. Andai saja Wendy pria normal dan memiliki cewek, pasti cewek itu akan dibikin kewalahan menghadapi Wendy yang kuat dan tahan lama. Wicak jadi tak tega melihat sahabatnya itu tersiksa kenikmatan. Wicak tiba-tiba berinisiatif menyingkirkan tangan Wendy pada batangnya, lalu menggantikannya dengan tangannya sendiri. Dan kini Wicak yang mengambil alih pekerjaan itu. "Biar aku bantu," ucap Wicak yang seketika membuat Wendy tersenyum dalam gelap. "Wih, cium pipinya dong. Jangan melunjak. Pipi aja, biar cepet keluar nih." Ucap Wicak terpaksa mau menyodorkan pipinya ke Wendy. Dan Wendy tidak menyanyiakan itu. "Ah," Wicak mendesah. Ternyata Wendy bukan mencium atau mengecup, namun menggerayangi seluruh permukaan pipi Wicak dengan ujung bibirnya. Sentuhan lembut bibir Wendy yang berjalan perlahan demi perlahan itu membuat Wicak menggelinjang dan mempercepat kocokan. Apalagi Wendy kini sedikit memiringkan tubuhnya agar lebih mudah menciumi Wicak. Tak hanya pipi, ujung bibirnya kali ini mulai bergeser ke telinga dan ceruk leher Wicak. Sehingga deru nafas Wicak terdengar mulai tak beraturan. Entah mengapa, melihat Wicak seperti itu, Wendy semakin berani. Wendy mengecup ujung jakun, leher, lalu mengecup dagu dan menggigitnya dengan gigitan kecil. Namun terasa. "Wen, jangan diterusin. Aku jadi ikutan tegang nih." Wendy tak menjawab. Wendy justru memberanikan diri melahap bibir Wicak. "Wen, shh, diam. Nikmati saja." Wendy tiba-tiba duduk, lalu membuka celana Wicak dan mengeluarkannya. Kemudian Wendy tidur berlawanan arah dengan posisi 69. "Wen, kamu mau apa? Aduh." Wicak tak mampu melanjutkan kata-katanya saat Wendy memasukkan miliknya ke dalam mulutnya. Sedangkan Wendy sendiri mendekatkan dan mencoba memasukkan miliknya ke mulut Wicak. "Wih, lakukan sama seperti yang aku lakukan." Baiklah." Wicak pun yang dilanda kenikmatan akibat ulah sembrono Wendy turut memasukkan milik Wendy ke mulutnya. Dalam hati Wicak tak ingin melakukannya. Ini bukanlah dirinya. Tak seharusnya dia melakukan ini. Wicak masih merasa normal. Namun hisapan dan lidah Wendy dari pangkal hingga ujung begitu membuatnya lupa diri. Dan kini
keduanya sama-sama mengejar untuk mendapatkan klimaks. Dan sekarang mereka hampir dekat. Suasana hujan dan gelap membuat tragedi 69 itu pun tak terhindarkan. Wen, aku gak tahan. Sama. Wendy keluar duluan dan Wicak mengelap dan mengeluarkan cairan Wendy dari mulutnya. Hisapan kuat Wendy di ujung milik Wicak membuat Wicak tak kuat lagi. Wen, minggir. Loh, Wen, kok kamu telan? Goblok, kalau kamu keracunan gimana? Kamu pikir itu susu kental manis? Keluarin goblok. Wendy hanya tersenyum geleng-geleng, lalu merapikan celana dan kembali ke posisi semula dan tanpa babi ibu memeluk dan mengunci tubuh sahabatnya yang bawel itu dengan kencang. Wen, shh, hujan semakin deras, aku lelah. Besok kita harus ngelamar kerja. Lebih baik kita tidur. Wen, kok aku ngerasa barusan yang aku lakukan kayak homo ya? Aku gak mau jadi homo, Wen. Shh, enggak, kamu gak homo. Cukup aku aja yang homo. Udah tidur.